Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Cipta Desa, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sini pada channel Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Pada video kali ini, kami mencoba untuk mengulas lampiran dari Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Sebab dalam lampiran Kepmen tersebut masih ada kekeliruan perhitungannya menurut kami. Jadi mohon maaf jika kami mencoba menganalisa sendiri sesuai dengan pemahaman kami pribadi. Untuk itulah, kami mencoba membagikan analisa usaha dengan mengisi formulir analisis kelayakan usaha yang ada pada lampiran Keputusan Menteri Desa tersebut. Kita perlu melakukan identifikasi berapa dana desa yang diterima desa dan menghitung pagu minimal 20% dari dana desa untuk alokasi ketahanan pangan. Kita asumsikan salah satu desa mendapatkan dana desa senilai 1 miliar rupiah. Dan minimal 20% dari pagu dana desa yang diterima kita asumsikan sebesar 200 juta rupiah. Perhatikan pada gambar berikut. Formulir ini sama persis dari lampiran Kepmen yang ditetapkan pada awal tahun 2025 ini. Sebelum mengisi satu persatu, kita perlu menentukan usaha apa yang akan dilaksanakan nantinya. Kita contohkan pada video ini adalah bergerak pada lahan pertanian dengan penanaman jagung. Formulir pada lampiran tersebut meliputi 1. Pengeluaran terdiri dari modal awal, biaya modal produksi, dan biaya modal kerja. 2. Proyeksi laba unit usaha. 3. Biaya perkiraan arus kas unit usaha. 4. Proyeksi laba rugi unit usaha. Pada pengeluaran, usaha yang direncanakan adalah pertanian jagung, yang mana kita ketahui bahwa dalam 1 tahun jagung dapat ditanam sebanyak 2 kali. Modal awal untuk usaha pertanian jagung terbagi menjadi 2 komponen pembiayaan, yaitu biaya sewa tanah atau bangunan dan belanja peralatan. Untuk menyewa lahan seluas 2 hektar, direncanakan biaya sewa sebesar 15 juta rupiah untuk 1 hektar per tahun, sehingga total biaya sewa lahan mencapai 30 juta rupiah. Selain itu, penyewaan bangunan berupa 1 unit gudang dikenakan biaya sebesar 5 juta rupiah dalam 1 tahun. Dalam hal belanja peralatan, usaha pertanian jagung memerlukan penyewaan traktor dan bahan bakar dengan biaya sebesar Rp1.625.000 per hektar. Dengan demikian, untuk 2 hektar dan 2 kali panen dalam 1 tahun, total biaya penyewaan traktor dan bahan bakar adalah Rp6.500.000. Mengingat ini adalah usaha yang baru dimulai, beberapa peralatan juga perlu dibeli. Alat-alat yang diperlukan antara lain, 4 unit dinamo air dengan harga Rp5 juta per unit, sehingga totalnya mencapai Rp20 juta, dan 10 buah cangkul dengan harga Rp100.000 per buah, yang totalnya menjadi Rp1 juta. Selanjutnya, diperlukan 6 buah arit untuk memotong rumput dan membersihkan area tanam, dengan total biaya sebesar Rp420.000. Untuk perawatan tanaman, 5 unit sprayer 2 tak diperlukan untuk menyemprotkan cairan pestisida dan pupuk, harga Rp2 juta per unit sprayer 2 tak. Jadi total pengeluaran untuk pembelian sprayer 2 tak sebesar Rp10 juta. Terakhir, dibutuhkan 20 buah timba dengan harga Rp10.000 per buah, sehingga total biaya untuk timba adalah Rp200.000. Selain biaya penyewaan dan belanja peralatan, diperlukan juga pengadaan bibit jagung hibrida dengan kebutuhan 25 kg per hektar untuk 2 hektar usaha tanam jagung. Dengan harga per kilogram sebesar Rp135.000, total pengadaan bibit jagung hibrida menjadi Rp13.500.000. Secara keseluruhan, total biaya untuk modal awal dan belanja peralatan mencakup biaya sewa lahan dan bangunan, serta akumulasi berbagai peralatan dan pengadaan bibit jagung hibrida yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan usaha pertanian jagung, mencapai total sebesar Rp86.620.000. Selanjutnya, dalam kolom biaya modal produksi, terbagi menjadi 4 komponen pembiayaan, yaitu biaya distribusi potensi dan produk unggulan unit usaha, biaya sarana dan prasarana unit usaha, biaya pemeliharaan potensi dan produk unggulan unit usaha, serta pembiayaan rutin mingguan. Untuk biaya distribusi potensi dan produk unggulan unit usaha, rincian biaya mencakup transportasi angkutan hasil panen, di mana diperlukan 6 paket pengangkutan. Biaya transportasi sekali jalan senilai Rp80.000, dan kebutuhan pada setiap hektar adalah 3 kali angkutan selama 2 kali panen. Dengan demikian, total biaya transportasi hasil panen untuk lahan seluas 2 hektar mencapai Rp960.000.
Selain itu, berdasarkan tradisi di wilayah kami saat panen jagung, dibutuhkan biaya penggilingan sekitar Rp1 juta per panen untuk lahan seluas 1 hektar. Dengan demikian, total kebutuhan biaya ongkos penggilingan untuk lahan seluas 2 hektar dan 2 kali panen mencapai Rp4 juta. Untuk biaya sarana dan prasarana unit usaha jagung, diperlukan pembelian terpal ukuran 6x8 meter sebanyak 2 buah dengan harga Rp200.000 per buah, sehingga total biaya untuk terpal adalah Rp400.000. Selain itu, diperkirakan usaha jagung ini akan menghasilkan 325 karung dalam 1 hektar, sehingga untuk lahan seluas 2 hektar diperlukan pembelian 650 buah karung dengan harga Rp750 per buah, yang total pembelian karung dalam 2 hektar selama 2 kali panen senilai Rp975.000. Sebagai tambahan untuk kebutuhan pendukung saat panen, diperlukan pembelian tali rafia dan jarum dengan total biaya mencapai Rp210.000. Selanjutnya, untuk biaya pemeliharaan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha pertanian jagung, dibutuhkan pupuk dan obat-obatan pertanian. Sebelum penanaman jagung, diperlukan pemberian pupuk. Dalam hal ini, kami menggunakan pupuk sari tanah atau yang biasa dikenal dengan pupuk tetes cair. Untuk usaha pertanian jagung di lahan seluas 1 hektar, dibutuhkan 3 tangki pupuk tetes dengan harga Rp850.000 per tangki. Dengan demikian, total kebutuhan pemupukan awal sebelum menanam jagung pada lahan seluas 2 hektar dan selama 2 kali panen adalah sebesar Rp10.200.000. Untuk pembelian pupuk, kita mengasumsikan harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun kita semua mengetahui bahwa harga eceran tertinggi pada kios-kios di desa untuk pupuk urea seringkali melebihi HET yang ditetapkan. Dalam hal ini, kita mengasumsikan pembelian pupuk urea sebesar Rp115.000 per kuintal. Kebutuhan pupuk urea dalam 1 hektar adalah sebanyak 3 kuintal. Oleh karena itu, total pembelian pupuk urea untuk lahan seluas 2 hektar dengan 2 kali panen adalah sebesar Rp1.380.000. Selain pupuk urea, dalam usaha jagung juga diperlukan pupuk Ponska. Kebutuhan pupuk Ponska pada luas lahan 2 hektar adalah sekitar 10 kuintal. Dengan demikian, total pembelian pupuk Ponska untuk luas lahan 2 hektar dan 2 kali panen adalah sebesar Rp2.300.000. Selain pupuk, usaha tani jagung juga memerlukan pembelian pestisida yang berfungsi untuk membasmi hama, mengendalikan gulma atau rumput liar, serta merangsang buah agar berkualitas tinggi. Kebutuhan pestisida untuk lahan seluas 2 hektar dan 2 kali panen adalah sebanyak 24 liter yang terdiri dari berbagai jenis pestisida, seperti pestisida hama, pestisida gulma, dan pestisida untuk buah. Total pembelian pestisida mencapai Rp6.640.000. Itulah pembelian yang dilakukan sesuai kebutuhan. Selain itu, ada biaya rutin mingguan yang perlu dianggarkan, seperti pembayaran pengairan lahan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, hari ke-90, dan hari ke-110 HST atau hari setelah tanam. Berdasarkan pengalaman di lapangan, total biaya pembayaran ini adalah sebesar Rp625.000 untuk luas 1 hektar. Dengan demikian, kebutuhan total pembayaran pengairan lahan selama 2 kali panen untuk luas 2 hektar mencapai Rp2.500.000. Secara keseluruhan, total biaya untuk modal produksi, baik untuk biaya mingguan maupun biaya distribusi potensi dan produk unggulan unit usaha, biaya sarana dan prasarana unit usaha, serta biaya pemeliharaan potensi dan produk unggulan unit usaha, mencapai total sebesar Rp29.565.000. Selain biaya modal awal dan modal produksi, dalam menjalankan usaha pertanian jagung, perlu dilakukan pemetaan biaya modal kerja mulai dari penanaman, pemeliharaan, proses panen, hingga pemasaran. Total biaya modal kerja untuk luas lahan 2 hektar dan 2 kali panen mencapai Rp32.100.000. Halo Sobat Cipta Desa yang berbahagia, berikut adalah seluruh pengeluaran dari usaha pertanian jagung untuk luas 2 hektar dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Biaya modal awal mencapai Rp86.620.000, biaya modal produksi sebesar Rp29.565.000, dan biaya modal kerja senilai Rp32.100.000. Jadi, total pengeluaran dari usaha pertanian jagung yang kita contohkan ini adalah sebesar Rp148.285.000. Setelah menghitung pengeluaran usaha pertanian jagung, selanjutnya kita perlu menghitung proyeksi laba unit usaha.
Berdasarkan analisa kelayakan usaha pertanian jagung dan wawancara kami dengan petani lokal di lapangan, penjualan jagung diperkirakan mencapai Rp4.700 per kilogram sebanyak 12,5 ton per hektar. Meskipun harga perkiraan ini bisa saja berubah saat panen, asumsi ini dihitung rata-rata karena harga bisa naik atau turun tergantung dari harga pasaran saat panen. Oleh karena itu, total penjualan jagung pada lahan seluas 2 hektar yang dikalikan dengan 2 kali panen dalam 1 tahun diperkirakan mencapai Rp235 juta. Selanjutnya, kita perlu menghitung biaya perkiraan arus kas unit usaha yang akan dipilah menjadi sub arus kas masuk dan sub arus kas keluar. Untuk sub arus kas masuk, pada kolom penyertaan modal diisi dengan modal yang diterima dari pemerintah desa, yakni 20% alokasi ketahanan pangan sebesar Rp200 juta. Sementara itu, pada kolom sisa kas N-1 atau kas bersih ditambah laba bersih, kita kosongkan karena usaha jagung ini masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan laba. Pada sub arus kas keluar, kolom modal awal diisi dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar Rp86.620.000, modal produksi sebesar Rp29.565.000, dan modal kerja Rp32.100.000. Untuk pajak dan lain-lain, kita kosongkan karena usaha ini baru dimulai dan mungkin belum mengetahui kewajiban pajaknya. Total arus pada sub arus kas keluar mencapai Rp148.285.000. Secara keseluruhan, biaya perkiraan arus kas unit usaha menunjukkan total arus kas bersih sebesar Rp51.715.000. Setelah menghitung pengeluaran, proyeksi laba unit usaha, dan biaya perkiraan arus kas unit usaha, dalam menganalisis kelayakan usaha pertanian jagung, kita juga perlu menghitung proyeksi laba rugi unit usaha dengan rincian sebagai berikut. Pertama, penjualan. Data ini diambil dari kolom proyeksi laba unit usaha pertanian jagung yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni sebesar Rp235 juta. Kedua, biaya modal awal. Data ini diambil dari total seluruh pengeluaran yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp148.285.000. Ketiga, laba usaha, yang merupakan hasil dari penjualan dikurangi biaya modal awal, yaitu Rp86.715.000. Keempat, kolom bunga tidak perlu diisi karena unit usaha pertanian jagung belum menyimpan keuangannya di rekening bank. Kelima, laba sebelum pajak, merupakan jumlah laba usaha dikurangi bunga, yang hasilnya tetap Rp86.715.000. Keenam, pajak juga tidak perlu diisi. Ketujuh, laba bersih menunjukkan hasil laba bersih yang diperoleh dari usaha pertanian jagung sebesar Rp86.715.000, yang merupakan jumlah laba sebelum pajak dikurangi pajak yang dibebankan kepada unit usaha pertanian jagung. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa penghasilan usaha pertanian jagung yang didapat dari penyertaan modal 20% ketahanan pangan dari dana desa sebesar Rp200 juta menghasilkan laba bersih sebesar Rp86.715.000 dalam proyeksi 1 tahun. Analisis kelayakan usaha pertanian jagung ini adalah pada proyeksi tahun pertama. Lalu, bagaimana cara mengisi kolom proyeksi pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya? Sesuai dengan yang kami sampaikan di awal video, kami mencoba untuk menganalisis berdasarkan lampiran keputusan Menteri Desa tersebut. Dalam lampirannya, terdapat isian proyeksi untuk tahun pertama dan kedua, namun tidak diberikan penjelasan secara detail tentang bagaimana cara mengisinya. Jika Anda seorang akuntan, mungkin Anda tidak akan menemui kesulitan dalam mengisinya. Namun, bagi kami yang berasal dari kalangan pinggiran desa dan awam dalam hal ini, kami merasa kebingungan untuk mengisi formulir analisis kelayakan usaha pertanian jagung pada proyeksi tahun kedua. Kami berusaha menghitung biaya perkiraan arus kas unit usaha dan proyeksi laba rugi unit usaha yang akan ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu, bagaimana cara mengisi atau menghitung biaya perkiraan arus kas unit usaha dan proyeksi laba rugi unit usaha pertanian jagung pada proyeksi tahun kedua? Silakan ikuti terus channel Cipta Desa, karena kami akan memberikan tata cara mengisi formulir tersebut. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau penulisan pada video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Salam berdesa, salam mencipta desa membangun manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.